warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Andini Pratiwi, NPM 1913053061, nomor absen 4 dari kelas semester 4C PGSD Unila. Di sini saya akan menjelaskan materi macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Setiap orang yang tinggal di sebuah negara tentu memiliki kewarganegaraan, memiliki status sebagai warga negara tertentu, memiliki kekuatan hukum tertentu yang mengikat. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang, sedangkan hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi, selama kita tergolong warga negara, kita bisa memiliki kuasa atas hal-hal tertentu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang mengikat dan harus kita penuhi. Hal ini banyak dipandang sebagai beban dan menekan, tetapi sesungguhnya hal ini mengikat untuk memastikan kita mendapatkan hak tertentu. Dalam hal warga negara, kewajiban ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status warga negaranya. Untuk beberapa orang, melaksanakan kewajiban ini memberikan kebanggaan karena partisipasinya mendukung negara. Macam-macam hak warga negara. Yang pertama yaitu hak hidup. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Hal ini juga sudah diakui sebagai hak asasi manusia di mata organisasi dunia. Jika negara tidak memenuhi hak ini, maka negara tersebut bisa menjadi musuh negara-negara lainnya. Di Indonesia sendiri, hak hidup ini sudah dijunjung tinggi dengan pemberian support untuk pengobatan murah. Selain itu, untuk yatim piatu dan orang yang terbelakang mentalnya, hak hidup mereka dijamin pemerintah dengan mendirikan banyak fasilitas yang bisa menampung dan mendukung hidup golongan orang tersebut. Yang kedua, hak pengakuan hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk dipandang sama di mata hukum. Untuk hal ini, setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Jadi, presiden sekalipun melakukan kejahatan terhadap kita, hukum tetap harus melindungi kita karena di mata hukum negara, kita dan presiden dianggap sama. Yang ketiga yaitu hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Warga negara tentu diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan melakukan kegiatan ekonomi. Pengembangan diri ini bisa berupa pengembangan pendidikan ataupun standar hidup. Untuk pendidikan, contohnya yaitu sudah jelas di Indonesia. Setiap anak memiliki kesempatan yang mudah untuk belajar dan sekolah tanpa dipersulit oleh negara. Untuk pengembangan standar hidup dengan melakukan kegiatan ekonomi, hal ini juga dijamin di Indonesia. Siapapun kita tentu memiliki hak melakukan usaha dan bisnis asalkan sejalan dengan peraturan. Yang keempat yaitu hak pembentukan keluarga dan keturunan. Semua orang tentu ingin memiliki keluarga dan meneruskan keturunannya. Hal ini merupakan salah satu hak yang kita miliki dan dijaga oleh negara. Warga negara bahkan bisa menikmati pengakuan dan perlindungan hukum seputar keluarga dan keturunan ini. Untuk contohnya di Indonesia, kita tentu bisa mengurusi dokumen resmi tentang pernikahan. Hal ini merupakan bentuk pengakuan Indonesia atas upaya kita membentuk keluarga. Dengan menggunakan dokumen resmi ini, nantinya kita
dapat mengurus segala urusan keluarga di Indonesia dengan lebih mudah. Kelima, hak untuk kebebasan. Warga negara tentu memiliki kebebasan tertentu di luar apa yang dipandang ilegal oleh negara. Kebebasan ini meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menentukan pilihan, serta kebebasan memeluk kepercayaan tertentu. Di Indonesia, kebebasan memeluk kepercayaan memang dibatasi untuk agama-agama tertentu. Tetapi, hal ini bukan berarti kita tidak bisa memegang kepercayaan dengan bebas. Yang keenam yaitu hak atas perlindungan dan keamanan. Negara tentu memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini digunakan untuk melindungi negara dan segala perangkatnya. Dalam perangkat ini, warga negara adalah salah satu bagian di dalamnya. Oleh karena itu, warga negara tentu memiliki hak untuk perlindungan dan keamanan dari negara tersebut. Contohnya di Indonesia, polisi, pemadam kebakaran, dan TNI adalah perangkat yang disengaja dibangun untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama hal perangkat ini berfungsi dengan baik, kita sebagai warga negara bisa menjalani kehidupan dengan aman dan tenang. Macam-macam kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Hukum adalah sesuatu yang harus dijunjung semua warga negara. Jika ada seseorang yang tidak menghormati dan bertindak menyalahi hukum, ia bisa menjadi sumber kerugian bagi warga negara lain. Menyebabkan kerugian bagi warga negara lain tentu bisa dibilang menginjak hak mereka. Oleh karena itu, setiap warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku. Sebagai contoh, peraturan lalu lintas di Indonesia, jika ada orang yang tidak mengikuti hukum lalu lintas dan malah berkendara sesukanya, mereka bisa saja menyebabkan kecelakaan dan merenggut nyawa pengendara lain. Di Indonesia, hal ini merupakan tindakan kriminal dan bisa menyebabkan orang tersebut dipenjara karena telah menyalahi aturan. Yang kedua yaitu kewajiban bela negara. Tergantung negaranya, kewajiban bela negara ini akan berbeda. Tetapi umumnya, warga negara wajib membela dan melindungi kedaulatan negara saat ada serangan dari luar. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk. Sebagai contoh di Singapura, ada kegiatan wajib militer yang melatih warga negara untuk bisa berlaku sebagai tentara saat ada musuh yang menyerang negara tersebut. Dan yang ketiga, kewajiban pajak. Pajak adalah bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara. Mengapa pajak ini dilakukan? Hal ini berhubungan dengan keberlangsungan negara. Tanpa uang, tentu negara tidak bisa beroperasi dengan baik. Hal seperti pembangunan jalan dan operasi perangkat negara hanya bisa berjalan baik karena warga negara membayar pajak. Untuk contoh kewajiban pajak sendiri, tentu banyak di Indonesia. Contohnya, ada pajak bumi dan bangunan bagi pemilik properti seperti tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan jika tidak mematuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yaitu yang pertama, tidak harmonis. Yang kedua, terjadinya konflik yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. Yang ketiga, adanya perdebatan dan perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, tidak terrealisasikannya lingkungan yang aman dan tertib. Itulah penjelasan materi
macam-macam hak dan kewajiban dari saya. Bila ada terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.